Oke, untuk menentukan usia orang utan yang ada di Nyaru Menteng, biasanya kita menggunakan struktur gigi dan kita estimasikan berapa usianya ketika dia masuk pertama kali ke tempat kita, sehingga usia, terutama usia yang di atas M3 atau molar ketiga, itu biasanya kita estimasikan lebih dari 15 tahun, sehingga ketika ada orang utan yang masuk ke kita itu akan menggunakan estimasi. Nah, untuk saat ini kita memiliki ada beberapa orang utan yang kita anggap tua. Ada orang utan Tanjung dengan usia 36 tahun. Kemudian ada Hercules dan Caesar yang usia 35 tahun. Tapi ingat, ini berdasarkan estimasi, karena ketika mereka masuk kita sudah mengestimasikan usia mereka di atas 12 tahun, sehingga ada masih kemungkinan mereka lebih daripada usia yang estimasi kita saat ini. Sampai hari ini kalau berdasarkan data gigi sama tanggal lahir, orang utan yang paling tua di SL itu ada Papa dan Bujang, itu umurnya sekitar 36 tahun, sama mungkin di bawahnya ada Lisa sekitar 35 tahun. Kondisinya kalau contoh Papa itu terakhir kami lakukan pemeriksaan, dia kolesterolnya tinggi dan kebetulan dia juga dari segi skor BCS-nya juga kurang tinggi. Jadi untuk sekarang kami beri tambahan pakan, tapi yang juga aman untuk kondisi kesehatannya. Jadi dari 3 orang utan yang kita anggap paling tua di Nyaru Menteng ini, yaitu ada Tanjung, Hercules, dan Caesar. Dari 3 orang utan ini kondisi kesehatan yang masih cukup bugar itu Tanjung dan Caesar masih kelihatan cukup baik kondisinya. Untuk orang utan Hercules, kondisinya sekarang mungkin bisa dibilang sudah terjadi penurunan karena terjadi gangguan pada mata, kemudian gerak dan kondisi tubuhnya juga tidak seoptimal ketika masih muda. Untuk orang utan yang tua itu tergantung kondisinya. Kalau misalnya ada penurunan kondisi seperti ada gangguan kesehatan, baru kita treatment. Cuman memang kita usahakan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dia hadapi. Kalau untuk orang utan yang sudah mulai menua, biasanya kita akan menambahkan multivitamin untuk menambah kesehatan, untuk menambah kesehatan bagi mereka. Terus juga kami lakukan evaluasi dari segi formulasi pakan. Kemudian tentunya ketika umurnya tua, kami jadikan pertimbangan kalau akan dilakukan pemeriksaan. Kalau yang dari tim Enrichment sendiri, mungkin pemberian yang khusus mungkin untuk yang tua ini, terutama furnitur yang di dalam kandang yang kita pasang, baik dari segi vertikal dan horizontalnya. Dan juga yang utama adalah keamanan furnitur yang di dalam kandang atau mainan tersebut, yaitu sehingga dia nyaman, dia enak, dan untuk dia beraktivitas dalam kesehariannya tidak mengganggu dan tidak membuat suasana itu di dalam itu sumpek gitu ya, ataupun lain dan sebagainya. Yang kami lihat sehari-hari, khususnya untuk orang utan yang tua, yaitu ketika di dalam itu senyaman-nyamannya buat dia, pasti ketika dia aktif dia akan berinteraksi lebih leluasa. Ya, treatmentnya kalau untuk kita supaya dia aktif, ya jalan satu-satunya harus kita pindah-pindah tempat makannya mungkin, biar dia enggak cuma start di sini aja, turun sini, situ-situ. Jadi kalau untuk ngasih caranya ngasih makan atau ngasih enrichment, kalau orang hutan yang mungkin kurang aktif, ya cara satu-satunya harus
pindah-pindah biar jalan. Secara umum memang orangutan yang tua itu memiliki potensi untuk rilis sangat kecil karena faktor usia tadi. Karena faktor usia membuat dia mengalami penurunan kemampuan untuk bisa bertahan hidup di hutan. Jadi salah satu yang kita harapkan ketika orangutan dilepas liarkan itu adalah untuk bisa bertahan hidup di hutan yang notabene dia harus lebih kuat begitu. Sehingga untuk orangutan yang tua cenderung akan kesulitan untuk bisa dilepas liarkan ke hutan. Oke, kalau dari sudut pandang dokter hewan, tentunya kami mempertimbangkan apakah mereka bisa survive di alam atau tidak, apakah mereka bisa merawat dirinya sendiri di alam atau tidak. Dan itu yang jadi tanggung jawab kami untuk menentukan apakah mereka bisa kami lepas di alam atau kami rawat di tempat rehab. Untuk faktor usia manusia dengan orangutan, kita melihat bahwa itu terjadi perbedaan usia ya. Jadi kalau di usia yang sama manusia bisa dianggap masih remaja, tapi di orangutan bisa dianggap sudah mulai dewasa atau sudah cukup kuat untuk bisa mandiri. Nah, jadi untuk usia memang kita tidak bisa membandingkan pada usia yang sama dengan manusia. Tetapi kalau kita menyamakan dengan kategori misalnya kategori tua di orangutan, itu kita bisa anggap 30 ke atas itu sudah tua untuk orangutan. Tapi di manusia kan kalau 30 masih cukup kuat, masih cukup segar. Tapi kalau kita anggap usia tua di manusia mungkin di atas 60 tahun, maka karakternya kurang lebih sama, terjadi penurunan dan gangguan fungsional tubuh ya pasti kurang lebih sama jadinya, tetapi secara usia berbeda.